Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya semua? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah ya. Setelah sepekan menjalani UTS, bagaimana hasilnya? Apakah hasilnya memuaskan? Lumayan, biasa aja, memuaskan. Semoga hasilnya memuaskan ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Lumayan. Siapa yang hari ini tidak masuk? Gak tahu. Masuk semua ya? Apakah sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini? Ya. Jika sudah siap, jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya. Ketua kelas siapa di sini? Syifa. Ayo ketua kelas Syifa dipimpin doanya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 3, dan pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan tentang perpindahan panas secara radiasi dan dapat membuat kalimat tanya dengan kata tanya kapan dan mengapa secara teliti. Sebelumnya Ananda sudah belajar perpindahan kalor secara radiasi. Nah, sebelum lanjut, mari kita simak video berikut ya. Nanti ibu akan memberikan video, disimak ya baik-baik. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengenai kemerdekaan, dan pembelajaran 2. Nah, ada 3 cara perpindahan kalor. Yang pertama itu secara konduksi, yaitu perpindahan kalor secara hantaran. Maksudnya itu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Yang kedua itu ada perpindahan kalor secara konveksi. Maksudnya itu perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Yang ketiga itu perpindahan kalor secara radiasi. Maksudnya perpindahan kalor tanpa zat perantaranya. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Nah, di sini sudah tahu kan pasti apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor secara radiasi. Jadi, perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Disebut juga dengan radiasi. Maka radiasi merupakan suatu perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Nah, di sini ada contoh perpindahan panas secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada panas matahari yang sampai ke bumi walau dengan melalui ruang hampa. Yang kedua, ada tubuh terasa hangat pada saat berada dekat di sumber api. Yang ketiga, menetaskan telur unggas dengan menggunakan lampu.
Yang keempat, pakaian menjadi kering pada saat dijemur di bawah terik matahari. Yang kelima, warna hitam kusam merupakan penyerap kalor yang baik. Nah, di sini ada contoh gambar perpindahan panas secara radiasi. Seperti yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya, bahwa tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api pada poin 2, maka gambar tersebut, gambar yang di slide ini menampilkan seorang anak yang sedang berkelompok duduk berkelompok di tengah api unggun. Badannya akan terasa hangat jika tangannya mengarah ke api unggun. Ini merupakan contoh dari perpindahan panas secara radiasi. Nah, kemudian ada pengertian kata tanya. Nah, kata tanya atau kalimat tanya ialah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seorang dari pertanyaan diajukan. Tanggapan yang digunakan bisa berupa penjelasan yang panjang maupun hanya berbentuk konfirmasi. Semua tanggapan yang didapat tergantung dari pertanyaannya dan kondisi saat melakukan percakapan. Nah, di sini ada jenis-jenis kata tanya. Yang pertama itu ada apa? Pasti kalian sudah tahu kan kata apa ini digunakan untuk menanyakan sesuatu berupa keadaan ataupun sesuatu. Nah, yang kedua ada siapa. Biasanya siapa ini dipakai untuk menanyakan seseorang dalam suatu kejadian. Nah, yang ketiga ada mengapa. Mengapa ini dipakai untuk menanyakan sebab peristiwa terjadi sesuatu. Yang keempat itu ada kapan. Kapan ini dipakai untuk menanyakan waktu dari kejadian berlangsung. Nah, yang kelima itu bagaimana. Bagaimana ini dipakai untuk menanyakan proses sebuah peristiwa berlangsung. Nah, yang keenam ini di mana. Di mana ini pasti untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Nah, di sini Ibu punya video, ditonton ya. Kelihatan tidak videonya? Iya, kelihatan Kak. Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar, pada video kali ini kita akan melakukan praktik percobaan perpindahan kalor secara radiasi. Hai teman-teman, pada kali ini kita akan melakukan praktik percobaan perpindahan kalor secara radiasi. Alat dan bahannya ada 3. Yang pertama ada 2 buah lilin, satu buah korek api, dan 1 lilin yang gunanya untuk alas lilin yang menyala nanti. Pertama-tama nyalakan lilin ke 1. Ups, mati lampu. Alhamdulillah, nyala lagi. Selanjutnya letakkan ujung lilin paling bawah di atas api. Nah teman-teman, tetesan yang meleleh pada ujung lilin kedua adalah tanda adanya peristiwa perpindahan kalor secara radiasi.
tentang perpindahan kalor secara radiasi ini. Terima kasih dan selamat mencoba. Sampai jumpa. Nah, seperti yang sudah dijelaskan ya, bahwa radiasi adalah proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantaranya. Radiasi mendeskripsikan setiap proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruang dan akhirnya diserap oleh benda lain. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu tema 7, subtema 3, dan pembelajaran 2, yaitu mengenai perpindahan panas secara radiasi dan membuat kalimat tanya dengan kata tanya dan kata tanya kapan dan mengapa. Ada yang ingin tanyakan? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan mencoba bertanya ya kepada... Ada yang mau bertanya tidak sebelumnya? Bentar Kak, mikir dulu mau pertanyaan apa Kak? Oke, saya akan bertanya ya kepada Rizky. Rizky, apa yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Perpindahan panas itu seperti suhu yang berpindah dari yang panas ke rendah. Ada yang lain bisa menambahkan? Silakan tambahkan. Diva mau menambahkan? Tadi saya apa Kak? Diva mau menambahkan tidak? Tidak. Ragil ingin menambahkan apa yang dimaksud dengan perpindahan. Nah, saya juga ingin bertanya ya kepada Fani. Saya Pak. Iya, siapa itu? Ya. Siva apa, Siva? Perpindahan secara radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui medium zat perantara. Ya, betul sekali yang sudah saya jelaskan. Ya, Siva terus? Biasanya disertai cahaya. Radiasi tak dapat dilihat, hanya dapat dirasakan. Iya, betul tidak semuanya yang dibilang Siva? Betul. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada Indah. Indah, coba kamu sebutkan contoh dari perpindahan panas secara radiasi dalam menjemur pakaian di bawah Sinar matahari. ya, betul. Kemudian ada lagi yang ingin menambahkan? Oke. Masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pertemuan kita kali ini, yaitu yang membahas tema 7, subtema 3, dan pembelajaran 2 tidak? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, maka kita tutup ya pertemuan kita pada hari ini. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini, tema 7, subtema 3, dan pembelajaran 2 adalah perpindahan kalor dapat terjadi secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi, perpindahan kalor tanpa zat perantaranya. Contohnya itu seperti jika tubuh kita berada di dekat api unggun, maka tubuh kita akan menjadi hangat. Nah, sedangkan kata tanya merupakan kalimat yang gagasannya merupakan pertanyaan
yang bertujuan untuk meminta respon dari seseorang. Kata tanya ini memiliki jenis-jenis yaitu seperti siapa, apa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Nah, di sini untuk memperkuat pengetahuan kita ada tugas ya, latihan. Nah, latihan pertama itu coba kalian praktikan percobaan seperti video yang sudah kalian tonton tadi tentang perpindahan panas secara radiasi, kemudian videokan kegiatan percobaan tersebut. Nah, kemudian pada latihan kedua, buatlah kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya kapan dan mengapa, serta jawaban dari pertanyaan tersebut sesuai isi video yang tadi sesuai isi video yang akan kamu nanti pada latihan 1 ya. Terus masing-masing kalimat tanya dibuat 2 pertanyaan dan tuliskan kalimat tanya beserta dengan jawabannya. Tugasnya dikumpulkan paling lambat jam 1 ya. Ada yang sudah mengerti? Iya, Kak. Oke. Nah, dikumpulkannya melalui WhatsApp ya. Jangan lupa diberi nama di tugasnya ya. Pas mengirim WhatsApp diberi nama ya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sudah join pada hari ini. Sampai bertemu besok ya. Dadah. Assalamualaikum, di sini Tasya akan mempraktikkan video tentang radiasi pada lilin. Lilin akan dijadikan satu gini akan terasa panas karena panas atau kalor berpindah tanpa zat perantara. Assalamualaikum. Hai, nama saya Raffi Dwajari. Saya akan pakai perpindahan kalor secara radiasi. Alat dan bahan ada 3. 1, 2 buah lilin. Keduanya korek api. Ketiganya siapkan piring di atas lilin. Terus siapkan korek api menyala di atas lilin. Terus ujung ini nih. Terus sekian saya kalau secara radiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.